Selamat malam saudara sekalian. God is good all the time. Kami bersyukur boleh datang kembali ke Kota Malang dan terima kasih Pendeta Hengki Wijaya untuk perkenalannya. Ya, cukup lengkap kecuali nama saya tidak lengkap. Jonathan Kuntara adalah nama pendek saya. Dan nama panjang saya adalah Jonathan Kuntara Winata Uigyo Kun Huang Ikuan Hong Okun. Dan Kathleen Kuntara juga nama pendek. Nama lengkapnya adalah Kathleen Hanayanti Li Wijaya Li Kim Hua Li Chin Hua. Ya, kita punya nama Chinese, nama Indonesia, nama Kristen, dan kita bersyukur oleh sebab kita adalah anggota keluarga Allah. Dan kemana saja kita pergi kita dapatkan umat Tuhan. Ya, kami pernah melalui banyak negara di dunia ini. Kita bersyukur kita adalah umat yang punya suatu pengharapan. Kita senang. Dan saya senang boleh tiba kembali di Kota Malang sesudah 21 tahun. Ya. Tadi saya senang ketemu dengan Bapak Edi yang menghadiri KKR ini di Gedung Skodam tahun 1993. Ya, 21 tahun yang lalu. Jadi sekarang kita tiba kembali sesudah 21 tahun membuat KKR ya, di Kota Malang. Jadi kalau KKR saya setiap 21 tahun di Kota Malang, yang berikut adalah tahun 2035. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian sebelum masa itu kita sudah boleh bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Nah, yang kita akan coba bahas bersama-sama ya, harapan untuk Malang atau untuk Kota Malang. Ya, Malang ya, tapi punya pengharapan. Sebiasa orang Malang yang sudah kemalangan itu kadang-kadang tidak punya pengharapan, tetapi saudara-saudara sekalian, kita bisa punya pengharapan walaupun kita di dalam kemalangan sekalipun, apalagi di Kota Malang. Saudara-saudara sekalian, kita kadang-kadang berpikir apa yang terjadi ya dengan Amerika ya, mereka memikirkan ya luar biasa ini dengan Twin Building di kota New York. Mereka memandang dan penuh pengharapan. Tetapi ternyata pengharapan di dalam dunia ekonomi untuk gedung ini mengalami suatu tantangan yang luar biasa. Ternyata bahwa ini mengalami suatu kehancuran. Dan apa yang terjadi saudara-saudara sekalian, kita sudah kenal. Banyaknya korban hampir 3.000 orang yang meninggal dalam waktu yang sangat singkat. Banyak orang yang berpikir bahwa mereka berharap ketemu dengan orang tuanya kembali di malam hari. Tetapi ternyata orang tuanya tidak pernah kembali. Ada yang berharap untuk bertemu dengan anaknya yang akan pergi bekerja, tetapi anaknya tidak pernah kembali. Ternyata sering pengharapan manusia adalah sesuatu perkara yang hampa. Tetapi kita akan belajar bersama-sama tentang sumber pengharapan yang boleh memberikan kepada kita pengharapan yang kekal. Saudara-saudara sekalian, kita akan mendapatkan juga hiburan atau nyanyian dari setiap malam, di samping yang dari Kota Malang dan penyanyi-penyanyi yang baik, dan juga dari Sunshine Stall. Seorang yang kami sudah adakan perjalanan bersama-sama ke Malaysia ataupun di Amerika ataupun juga beberapa kota di Indonesia ini. Dan dia mempunyai suara yang sangat merdu sekali yang akan menjambah kepada kita masing-masing untuk lebih dekat dengan Tuhan. Tetapi tadi dia kirim kabar pesawatnya cancel, harus dia mundur. Jadi dengan terpaksa dia akan datang besok ke tempat ini. Jadi kita akan mendapatkan kehadiran daripada Sunshine Stall. Kemudian kita merasa senang oleh sebab kita juga ada pelajaran kesehatan yang boleh membawa kita hidup sehat secara fisik, mental, dan rohani. Baik, apa sebetulnya sumber kesehatan atau sumber pengharapan itu saudara-saudara sekalian? Setiap orang mencari kebahagiaan. Tidak peduli orang yang besar, kecil, tua, ataupun muda, kita semua mau mencari akan kebahagiaan. Tetapi apakah ada pengharapan di dunia ini, di dalam keadaan dunia yang serba kacau? Ternyata di dalam Roma 15 ayat yang keempat mengatakan,
Segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh keteguhan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi apa yang telah diberikan oleh Alkitab ini memberikan kepada kita suatu pengharapan. Pengharapan yang bukan hanya bersifat sementara, tetapi pengharapan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dan ini adalah satu hal yang sangat penting. Ada seorang yang bernama Eddie Rickendecker. Dia dengan 3 orang kawannya berada dalam satu perahu yang kecil, sampan kecil, ya, dalam suatu perjalanan dan melampaui akan lautan lepas yang sangat luas sekali untuk hampir 1 bulan dengan tanpa makanan atau persiapan makanan ataupun minuman. Pada saat mereka sudah kehausan sekali, sudah mau mati, Tuhan memberikan kepada mereka hujan dan mereka pun bisa minum. Pada saat mereka sudah lapar sekali dan sudah mau mati, kemudian mereka lihat ada seekor burung seagull. Mereka tangkap, mereka rendam di laut, tidak ada alat masak, jadi langsung mereka makan begitu saja. Dan itu bertahan menyebabkan hampir 1 bulan. Dan pada saat akhirnya mereka selamat dan bertemu dengan tim SAR, ya, dan masing-masing diinterview satu persatu dan ditanya, apakah yang menyebabkan engkau semua selamat? Kepada siapakah Anda bisa berterima kasih? Dan apakah yang mereka katakan? Walaupun diinterview secara terpisah untuk 4 orang ini, mereka mengatakan yang sama. Apa itu? Salah satu kami bawa Alkitab Perjanjian Baru. Dan kami baca Alkitab itu setiap hari dan Alkitab memberikan kepada kami pengharapan untuk hidup. The Bible gives us hope to live. Alkitab memberikan pengharapan kita untuk hidup. Saudara-saudara sekalian, tidak heran Alkitab memberikan sesuatu jaminan kepada kita masing-masing untuk berbahagia. Pengharapan untuk berbahagia. Dalam Wahyu 1 ayat yang ketiga mengatakan, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Saudara-saudara sekalian, Alkitab memberikan kepada kita pengharapan untuk berbahagia. Saudara-saudara sekalian, membaca firman Allah akan membawa seseorang kepada kebahagiaan. Kebahagiaan. Kenapa? Sebab Alkitab adalah sumber kebahagiaan pribadi. Alkitab ini adalah suatu sumber kebahagiaan masyarakat di mana kita berada. Ya, kebahagiaan keluarga, kebahagiaan kita banyak tergantung kepada Alkitab. Kalau kita melepaskan akan Alkitab ini, justru kita mengalami suatu permasalahan. Apakah benar Alkitab ini adalah sumber kebahagiaan dan betul-betul adalah memberikan juga kebahagiaan di dalam rumah tangga kita masing-masing? Sebab kita dapatkan rumah tangga yang mengalami berbagai macam kehancuran. Saya sering bertemu dengan orang yang sudah rumah tangganya seperti telur di ujung tanduk, yang tinggal pecah begitu saja. Dan kita dapatkan yang memang sudah pecah. Apakah betul Alkitab bisa memberikan suatu jaminan kebahagiaan? Alkitab berkata di dalam Mazmur 127 ayat 1 dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Saudara-saudara sekalian, ini menunjukkan bahwa rumah tangga yang kokoh, yang betul-betul kuat adalah berdasarkan akan Alkitab ini atau berdasarkan Yesus Kristus. Tidak peduli Anda mempunyai banyak uang ataupun rumah yang mewah, tetapi kalau tanpa mempunyai dasar yang kokoh, maka rumah tangga itu adalah sama seperti dengan rumah yang tidak bertahan waktu mendapatkan serangan topan atau mendapatkan serangan angin ataupun juga mengalami berbagai macam gelombang. Itulah sebabnya Alkitab yang memberikan kepada kita satu dasar bahwa rumah tangga yang kokoh adalah yang berdasarkan kepada ketuhanan. Saudara-saudara sekalian, kebetulan kami tinggal di Amerika dan kami dapatkan angka perceraian yang sangat tinggi sekali. Sekarang ini lebih banyak yang bercerai daripada yang menikah.
Ya. Saudara-saudara sekalian, satu kali saya menghadiri akan KKR daripada Billy Graham. Jadi waktu mendengar ini langsung beliau memberikan suatu statistik pada waktu itu. Dikatakan kepada keluarga yang tidak menggunakan Alkitab ini, ya, maka ada satu perceraian dalam 2 pernikahan. Tetapi jikalau seandainya orang menggunakan Alkitab, membacanya, berdoa, maka hanya ada 1 saja yang bercerai dalam 100 pernikahan. Jadi kalau begitu ada sesuatu yang Alkitab itu dapat berikan sehingga rumah tangga itu dapat bertahan. Tetapi kalau rumah tangga tidak berdasarkan Alkitab, maka akan memberikan banyak sekali permasalahan di dalam keluarga. Jadi Alkitab kalau begitu adalah sumber kebahagiaan, ini memberikan pengharapan untuk rumah tangga yang berbahagia. Mempunyai pengharapan untuk tubuh yang lebih sehat. Mempunyai pengharapan yang menyebabkan kita boleh mempunyai hidup yang penuh dengan sukacita. Saudara-saudara sekalian, di dalam buku Paulus, di dalam 2 Timotius pasal 3, 16 dan 17, memberikan kalimat yang sangat penting sekali tentang Alkitab ini. Dikatakan segala tulisan yang dilakukan Allah memang berguna untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap orang kepunyaan Allah itu diperbaiki untuk setiap perbuatan yang baik. Jadi Alkitab memberikan sesuatu kebaikan kepada kita makin lama makin baik. Kenapa? Sebab kita makin lama makin mempunyai iman, mempunyai suatu pengharapan dan punya kehidupan yang berdasarkan kepada Alkitab. Saudara-saudara sekalian, banyak orang yang mengatakan, ya, mana mungkin ini Alkitab ini berasal daripada Tuhan? Apakah betul Alkitab ini dari Tuhan? Saudara-saudara sekalian, ternyata kalau kita membaca akan Alkitab ini dan kita coba membandingkan dengan berbagai macam saudara sekalian ini, kita dapat bahwa Alkitab adalah bisa mendahului akan ilmu pengetahuan. Misalnya kita ambil contoh, ya, tentang apakah bentuk dunia ini? Bulat atau datar? Bulat bukan? Kapan manusia mengetahui bahwa dunia ini bulat? Waktu Columbus bukan? Ya. Nah, kita dapatkan bahwa Alkitab dalam buku Yesaya pasal 40 ayat 22 mengatakan ia yang bertahta di atas apa? Bulatan bumi. Jadi Yesaya pada lebih kurang 600-an tahun sebelum Masehi sudah mengatakan dunia ini bulat, padahal Columbus baru tahun 1492. Jadi 2000 tahun sebelum Columbus, Alkitab sudah katakan bumi ini adalah bulat. Jadi kalau begitu kita bisa percaya Alkitab ini mendahului akan ilmu pengetahuan. Kita ambil contoh lagi yang lain. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amsal 17 ayat 22. Apakah benar orang yang gembira itu jadi satu obat yang manjur? Benar saudara-saudara? Benar. Kita lihat juga bagaimana keterangan dokter, ya. Apakah keterangan penelitian dokter membuktikan bahwa hati yang gembira adalah obat yang baik? Lebih bagus kita lihat dari segi kesehatan, ya. Oleh sebab ini adalah salah satu yang penting untuk kita masing-masing ketahui. Baik, yang pertama sekali mendapatkan ini adalah Dr. Norman Cousins. Dr. Norman Cousins waktu itu menderita satu penyakit yang sangat-sangat hebat, penuh dengan penderitaan. Dia didiagnosa mempunyai penyakit collagen disease atau peradangan jaringan ikat yang berat, dan kemudian dia mendapat symptoms atau gejala-gejala yang sangat penuh dengan penderitaan. Pertama sekali, dia punya kulit itu susah, dia menggerakkan jarinya aja sudah setengah mati, sakit sekali. Kemudian dia mengalami kesulitan untuk pindah. Jadi kalau dia tidur dari ke kanan mau ke kiri itu sangat susah. Nggak bisa dia bolak-balik dengan semau dia. Ya. Kemudian ada benjolan. Dari atas kepala benjolan itu terus sampai ke kakinya. Menunjukkan bahwa collagen disease ini adalah satu penyakit yang sistemik. Yang menyeluruh ke seluruh badannya. Kemudian dia punya rahang, dia punya jaringan ikat di rahang ini terkunci. Jadi seperti orang yang sakit tetanus ya. Dia membuka gini, aduh sakit sekali sebab adanya peradangan. Kemudian jaringan yang menghubungkan tulang belakangnya juga mengalami integrasi.
Dan pada waktu itu mereka memanggil spesialis dari Howard Rush Rehabilitation Clinic di New York. Dan setelah mereka memeriksa badan daripada Dr. Norman Cousin, mereka confirm bahwa dia mempunyai diagnosa collagen disease and ankylosing spondylitis. Nah, pada waktu itu mereka tidak tahu mau mengobati bagaimana. Jadi diobati dengan cara tradisional, menghilangkan obat-obat, menghilangkan rasa sakit, ya. Jadi dia bisa makan tablet aspirin sampai 26 tablet tiap hari dan 12 tablet phenylbutazone. Jadi ini semua mempunyai dampak yang sangat negatif sebab obat itu, ya, selalu mempunyai side effect. Dia mengobati sebagian ini tapi ada side effect yang lain. Nah, dia mengalami side effect yang sangat hebat di mana dia rasa badannya itu jadi bengkak-bengkak. Sudah benjolan, bengkak-bengkak lagi. Kemudian dia rasa dia punya kulit itu digigit oleh jutaan semut merah. Coba kalau satu saja semut merah sudah rasa sakit setengah mati, apalagi ini jutaan semut merah. Jadi dia merasa sangat-sangat sengsara dengan makan obat tablet yang menghilangkan rasa sakitnya ini. Nah, statistik menunjukkan 1 dari 500 orang yang akan sembuh dan biasanya ini fatal, artinya akan menyebabkan kematian dalam waktu 4 sampai 20 tahun. Nah, pada waktu itu Norman Cousin katakan, saya sudah bosan makan obat-obat ini. Jadi dia kasih tahu sama dokternya, dia bilang, saya tidak mau lagi makan obat-obat ini, saya mau bikin diri saya senang saja, gembira katanya. Itu dia bilang sama dokternya. Lalu dia apa diatur? Diatur supaya dia bisa nonton film-film komedi, ya. Jadi dia panggil susternya untuk setel, ya. Jadi supaya dia bisa nonton film komedi. Nah, waktu dia lihat film komedi, dia ketawa terbahak-bahak dan dia mendapatkan setiap 10 menit tertawa terbahak-bahak memberikan kepada dia 2 jam tidur tanpa perasaan nyeri, ya. Tertawa terbahak-bahak, bukan tertawa, ada orang kan nggak mau ketawa tapi ya supaya kelihatan bagus, jadi cuma meot aja dia punya mulut kayak gitu. Itu bukan tertawa yang genuine belly laughter, itu bukan. Itu adalah ketawa yang munafik, ya. Dan itu tidak akan memberikan kesehatan. Ini tertawa terbahak dari perut. Jadi wah, dari perut dia. Jadi dia ketawa selalu gitu. Kalau dia genuine belly laughter itu dia lihat bahwa 10 menit aja dia ketawa, dia bisa tidur 2 jam. Terus sudah dia tidur 2 jam, dia rasa sakit lagi. Dia bilang, kenapa? Jadi bentar lagi ketawa. Jadi dia merasa sangat sekali. Adalah dia kan juga di rumah sakit. Jadi orang yang di rumah sakit, satu pasien itu kok ketawa terbahak-bahak bikin saya susah tidur. Jadi terpaksa dia harus, karena ketawa terbahak-bahaknya, jadi dia harus disingkirkan ke hotel. Nah, di hotel dia bisa ketawa seenaknya, tetapi dia tetap dimonitor, dia punya penyakit. Jadi dia tetap diperiksa dia punya darah yang dikatakan dengan blood sedimentation rate atau laju endapan darah. Dan ternyata bahwa laju endapan darahnya dalam tempo 8 hari saja, laju endapan darahnya, yaitu menunjukkan adanya infeksi daripada tubuh itu, turun dari 112 mm per jam menjadi 15 mm per jam. Dan kemudian setelah 8 hari dia bisa gerakan dia punya jari-jari tanpa rasa nyeri. Dan setelah itu makin hari dia makin bertambah baik. Kemudian benjol-benjolnya itu mulai kempes semua, dan akhirnya dia bisa kembali kerja di Saturday Review, ya. Kemudian untuk makin hari makin bagus sampai dia bisa main tenis, ya. Dia bisa main tenis dan kemudian dia bisa main golf. Kemudian dia bisa menunggang kuda, ya. Dan kemudian dia bisa ambil foto dengan tangan yang sangat stabil. Tadinya nggak bisa karena baru gerakan aja udah sakit, ya. Dan kemudian dia bisa main piano klasik, fugue in D minor. Jadi sangat bagus sekali dia main piano. Kemudian pada waktu itu mereka tanya, apa sih ketawa yang terbahak-bahak itu bisa memberikan orang kesembuhan? Lalu di University of California Los Angeles, dia orang mengadakan penelitian. Mereka temukan bahwa bila mana seorang itu gembira dan tertawa dengan setulusnya,
sistem syaraf simpatisnya akan dirangsang. Dan akibatnya akan keluar katekolumin. Dan karena keluar katekolumin, maka katekolumin ini akan menstimulir produksi daripada endorfin. Endorfin inilah yang menghilangkan rasa sakit. Ya, jadi hanya dengan tertawa terbahak-bahak, memberikan perasaan enak dan menghilangkan rasa sakit yang lebih ampuh dari morfin. Morfin kita harus beli. Kalau tertawa terbahak-bahak kan kita tidak usah beli. Ya. Dan kemudian endorfin ini, ya, 1 pikogram, 1 trillionth gram, meningkatkan aktivitas daripada sel natural killer, artinya sel subset dari sel darah putih untuk memakan tumor cells sebesar 42%. Jadi 1/12,000. Jadi sedikit sekali, tapi itu akan memberikan kekuatan sampai dia punya natural killer cell bisa makan semua ini sel-sel yang merusakkan tubuh, termasuk sel cancer. Jadi ketika orang itu merasa bahagia, dia punya T-cells, itu T-cells seperti serdadu di kita punya negara, ya. Serdadu itu akan kuat, ya. Dia akan mengeluarkan seri molekul protein yang disebutkan dengan lymphokines. Dan kemudian lymphokines inilah yang mengaktifkan makrofag yang sangat penting dalam melawan bakteri, virus atau parasit. Jadi begitu penting sekali. Makanya kita dapat mengatakan bahwa Alkitab menjauhi ilmu pengetahuan, mendahului ilmu pengetahuan. Kita dapat berpegang teguh kepada firman-Nya. Kita bersyukur ternyata Alkitab ini luar biasa sekali. Kita hanya berikan saja hanya 2 contoh bukan, ya. Dan banyak lagi hal-hal yang ditulis dalam Alkitab ini yang ternyata benar, ya. Dalam segi kesehatan banyak sekali dan kita akan lihat dari malam ke malam. Nah, saudara-saudara sekalian, salah satu lagi yang menyebabkan kita boleh percaya pada Alkitab ini, oleh sebab Alkitab ini ternyata dapat atau memiliki akan nubuatan yang telah digenapi atau dipenuhi. Misalnya kita lihat dalam Yesaya 46 ayat yang ke-9. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada lagi yang lain, akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Itu yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, apakah tanda daripada Allah itu? Di dalam ayat yang berikut dikatakan sebagai berikut tanda daripada Allah itu, yang memberitahu dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Jadi tanda daripada Allah itu adalah mengatakan hal-hal yang akan terjadi. Sebelum itu terjadi, betul-betul dikatakan. Jadi pada saat kita melihat kegenapannya, maka kita percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Allah itu adalah benar. Dan apa yang akan terjadi itu pasti akan terjadi sebab sudah terbukti bahwa banyak nubuatan yang tergenapi. Nah, saudara-saudara sekalian, kita ambil contoh satu saja. Banyak sekali kan contoh, ya. Contoh yang kita bisa dapatkan dalam Alkitab tentang nubuatan, bahkan kita akan bahas dari malam ke malam. Kita ambil contoh saja, ya. Dalam Daniel 12 ayat yang keempat. Tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikan Alkitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Pengetahuan akan bertambah. Pengetahuan dalam menyelidiki tentang Alkitab. Tetapi pengetahuan juga dalam berbagai macam pengetahuan akan bertambah. Saya mau bertanya, apakah betul pengetahuan bertambah, saudara-saudara? Benar? Wah, benar sekali. Coba bayangkan saudara-saudara sekalian, pengetahuan luar biasa. Perubahan kecepatan dalam transportasi. Biasa orang berjalan atau berlari menunggang kuda, wagon, kemudian pakai mobil motor, ya, kemudian dengan pesawat-pesawat yang sangat cepat sekali, luar biasa sekarang ini, ya, luar biasa. Kita dapatkan bahwa untuk menaikkan kecepatan dari 50 km per jam menjadi 300 km per jam diperlukan waktu 6.000 tahun. Tetapi untuk menaikkan kecepatan dari 300 km per jam menjadi 27.000 km per jam diperlukan hanya waktu berapa? 25 tahun.
Kita luar biasa lihatnya keadaan yang melihat pengetahuan itu luar biasa. Manusia berkomunikasi kan dulu pakai surat saja ya, telepon, kemudian kita dapatkan dengan fax, kemudian email sekarang, kemudian dengan BlackBerry Messenger sekarang ini. Saudara-saudara sekalian, pengetahuan luar biasa sekali ya. Jadi pengetahuan luar biasa sekali bertambahnya. Misalnya sekarang saya memberikan akan seminar di tempat ini, tetapi orang seluruh dunia bisa menyaksikannya melalui video streaming. Ya. Melalui video streaming yang sekarang ada ini, kita dapatkan bahwa yang mendengarkan seminar pada malam hari ini bukan hanya di Kota Malang, tetapi di Jakarta, Manado, ataupun di Los Angeles, di mana bisa menyaksikan ini. Kenapa? Ya, pengetahuan yang bertambah. Luar biasa ya, untuk pemirsa yang berada yang menghadiri melalui video streaming, selamat datang saudara-saudara. Baik, ini adalah satu hal yang luar biasa tentang pengetahuan pada dewasa ini. Saudara-saudara sekalian, kita coba lihat tentang Yesus. Yesus telah dinubuatan dan betul-betul terpenuhi. Nah, menurut seorang yang bernama James Strange, ya, ada yang disebut probabilitas statistik. Melihat nubuatan tentang Yesus, kemungkinannya terjadi itu, kemungkinannya itu bagaimana? Saudara-saudara, mereka dapatkan probabilitas statistik itu mengatakan hanya 1 dari 1, nolnya berapa ini ya? Saudara-saudara, ini nolnya kalau tidak salah itu adalah 144. Ya, apa namanya? Kalau nolnya 3 namanya apa? 1000. Kalau nolnya 6, 1.000.000. Nolnya 9, ya 1 miliar. Nolnya 12, 1 triliun. Nolnya 15, ya kuadriliun. Ya 18, ya kuadriliun. Saudara, itu kita tidak tahu sebutkan. Saudara-saudara sekalian, kemungkinan kegenapannya itu daripada Yesus itu adalah 1 dari kira-kira dengan nolnya yang 144 ini. Nah, saudara-saudara sekalian, kenapa nubuatan Yesus itu sama seperti biografi yang dituliskan sebelum dia lahir? Kenapa saudara-saudara? Coba lihat kehidupan yang ditulis sebelumnya, ya. Tentang Yesus itu, tempat lahirnya sudah dikasih tahu, penglihatan terhadap dia sudah dikasih tahu, cara dia lahir sudah dikasih tahu, kemudian cara kematiannya pun sudah dikasih tahu. Luar biasa sekali. Dan pada saat digenapi dalam buku Matius ataupun Markus ataupun juga Lukas ataupun Yohanes, maka kita lihat bahwa memang betul Alkitab itu, sebab sudah dikatakan dengan lebih jelas. Jadi kita memandang akan Yesus itu luar biasa sekali. Misalnya saudara-saudara dalam Mika 5 ayat 2, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, ya, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yahuda, dan padamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Jadi tentang kelahiran Yesus di Bethlehem sudah dikatakan sebelumnya, sebelum Yesus lahir. Dan apakah mungkin itu terjadi? Coba kita lihat peta daripada Palestina atau Israel sekarang ini. Kita coba lihat saudara-saudara sekalian, Nazaret itu kan di atas, ya. Kemudian Bethlehem itu di bawah. Kemudian kalau seandainya ditanya waktu itu Yusuf dengan Maryam itu kan tinggalnya di Nazaret, ya. Itu perjalanan yang cukup jauh menuju ke selatan. Ya. Kemudian kalau misalnya ditanya kepada si ini Maria, di mana kamu akan melahirkan bayi ini? Oh ya, di Nazaret. Sesudah dia hamilnya makin tua, misalnya 6 bulan, ditanya, di mana akan lahir anak ini? Ya, oh di Nazaret. Ya, 7 bulan, 8 bulan di Nazaret. Tetapi tiba-tiba apa yang terjadi? Ya. Jarak yang jauh ini kebetulan ada pengumuman dari Raja Agustus yang mengatakan bahwa semua orang harus pergi ke tempat berasal. Akhirnya mereka pergi ke Bethlehem dan lahirlah di Bethlehem. Jadi persis seperti yang nubuat katakan. Luar biasa sekali saudara-saudara sekalian. Jadi kunjungan daripada Yusuf bersama dengan Maria untuk menggenapi akan nubuatan, lahirlah ia di Bethlehem. Sebagaimana yang dinubuatkan. Padahal mereka selama ini tinggal di Nazaret. Saudara-saudara sekalian, kita ambil contoh lagi, misalnya di dalam buku Yohanes 7 ayat 14.
Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepada suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Itu adalah di dalam Yesaya 7 ayat 14. Ditulis lebih kurang tahun 630 sebelum Masehi. Tetapi kemudian kita dapatkan betul-betul malaikat itu datang dan berkata kepada Maryam. Kata malaikat itu kepada, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaknya engkau menamai dia Yesus. Jadi ini merupakan satu kegenapan daripada nubuatan tersebut. Dan kemudian bagi Raja yang Maha Tinggi, satu perkara yang luar biasa telah terjadi pada saat Yesus lahir. Misalnya, Bilangan 24 ayat 17, bintang terbit dari Yakub. Wah, bintang terbit dari Yakub. Ini dikatakan oleh Bileam. Dan apa yang terjadi saudara-saudara sekalian? Waktu Yesus lahir, kemudian adanya satu bintang di mana para orang Majus itu telah datang untuk melihat akan bintang tersebut. Mereka meneliti akan kitab-kitab, terdapatkan akan ayat dalam bilangan tersebut, mengadakan perjalanan, dan betul-betul apa yang dikatakan oleh Alkitab itu adalah benar. Ada bintang waktu kelahiran Yesus yang berada di dunia ini. Jadi kita lihat, itu adalah satu perkara yang menunjukkan kegenapan dari Alkitab, yang menunjukkan bahwa Alkitab adalah benar sebab sudah mengatakannya demikian. Saudara-saudara sekalian, di samping itu Alkitab mempunyai suatu keserasian. Sebab Alkitab ini ditulis oleh lebih kurang 40 orang dengan 66 buku. Dan ternyata saudara-saudara sekalian, walaupun penulisnya itu begitu banyak, tetapi ternyata mempunyai isi yang serasi. 40 penulis, ya, berbagai latar belakang. Ada gembala seperti Musa ataupun Amos, ataukah ada juga misalnya Petrus sebagai seorang nelayan, ada juga Lukas sebagai seorang dokter, ada juga Daniel sebagai seorang perdana menteri, ataupun Daud sebagai seorang raja. Mereka itu mempunyai latar belakang yang berbeda dan ditulis dalam jangka waktu yang sangat panjang sekali, saudara-saudara, dalam 66 buku itu. Dan kita dapatkan dalam buku yang ditulis lebih kurang 1.500 tahun ini, ternyata bahwa isinya itu ternyata saling mendukung satu sama lain. Apa yang dikatakan oleh satu orang mendukung kepada yang lain, jadi menunjukkan ada suatu keserasian. Jadi apa yang menyebabkan keserasian tersebut? Itu oleh sebab sumbernya adalah satu, sumbernya adalah 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Dan yang terutama kamu harus ketahui bahwa buatan dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Dan oleh sebab berasal daripada Tuhan, dan oleh sebab berasal dari Roh Tuhan yang berbicara kepada penulis ataupun kepada nabi, maka isinya itu penuh dengan keserasian. Luar biasa sekali. Dan hal yang luar biasa bahwa Alkitab ini dapat mengubahkan manusia. Lebih mendalami akan firman Allah, maka kita bisa dapatkan bahwa hidup manusia dapat untuk berubah. Ada seorang perjalanan kapal Inggris ke benua Pasifik, ya, dan pada saat itu kapten kapalnya turun dari kapal, kemudian ia pergi berjalan, dia lihat ada seorang yang sedang membaca sebuah buku di bawah sebuah pohon. Kemudian dia tanya, "Pak, sedang baca buku apa itu, Pak?" Dia katakan, "Oh, saya sedang baca buku Tuhan." Oh, dia ketawa terbahak-bahak. Di negara saya, kami tidak percaya lagi orang membaca buku itu sebagai buku Tuhan. Langsung orang ini katakan, "Dulu sebelum buku ini tiba di tempat ini, kami biasa tangkap orang-orang seperti Tuhan, kami sembelih dan kami makan. Sebab kami adalah orang-orang kanibal. Tetapi sesudah buku ini sampai di tempat ini, maka kami bisa mencintai orang-orang seperti Tuhan. Kami biarkan Anda hidup. Mana yang lebih baik? Saya buang Alkitab ini dan saya sembelih Tuhan dan saya makan." Saudara-saudara sekalian, Alkitab mengubah manusia. Yang tadinya kanibal, pemakan manusia, berubah menjadi orang yang mengasihi. Kenapa? Sebab Alkitab mengubah manusia. Saudara-saudara sekalian, Alkitab mengubah manusia. Ada seorang yang bernama Tuan Gu di Cina. Dan disebutkan bahwa dia adalah seorang yang tidak mau ke gereja dan diajak oleh orang
diajak oleh temannya orang Kristen ke gereja. Oh tidak mau, sama sekali tidak mau. Tetapi dia suka pergi ke nonton gedung sandiwara. Dan satu waktu temannya dia ajak orang Kristen itu, ayo pergi nonton sandiwara. Ah nggak mau ya. Tetapi dia kata tolonglah. Kemudian orang Kristen ini buat satu taktik. Oke lah, kalau begitu begini saja. Saya bawa Anda antar ke sandiwara, tapi besok hari Minggu Anda ikut saya ke gereja ya. Oh saya tidak mau ke gereja. Oh kalau gitu saya juga tidak mau ke gedung sandiwara. Akhirnya dia kata, oh baiklah. Jadi mereka pergi ke gedung sandiwara Sabtu malam dan Minggu pagi. Mau tidak mau dia harus pergi ke antar orang Kristen ini ke gereja. Jadi dia datang ke gereja untuk pertama kalinya. Dia duduk di belakang. Dia pikirkan begitu acara gereja selesai saya bisa pulang. Tetapi pendeta katakan, ya, tolong para tamu-tamu jangan cepat pulang. Saya mau kasih hadiah untuk Anda. Wah, dengar mau dapat hadiah, maka dia tidak cepat pulang. Jadi langsung diterima dengan baik, ya sesudah acara selesai, dia mulai pendeta jabatan masing-masing kasih hadiah, maka dia dapatkan hadiah. Wah, dia menyesal dia tinggal. Sebab hadiahnya Alkitab Perjanjian Baru. Saya kan bukan Kristen, dia pikirkan untuk buang saja. Tapi dia lihat-lihat, oh Alkitab ini kok kertasnya tipis, bagus jadi pembungkus rokok. Jadi satu waktu dia mulai sobek lembaran pertama buku Matius. Dia taruh dia punya tembakau, dia gulung, dia bakar, dia isap. Wah enak juga ini Matius. Dia isap terus Matius sampai seluruh buku Matius lenyap jadi abu. Kemudian buku Markus mengalami nasib yang sama, lenyap jadi abu. Dia masuk ke buku Lukas, dia pikir-pikir, kenapa saya tidak buat dua hal yang sama, ya baca dulu, kemudian baru bikin rokok. Kemudian dia coba baca, tidak mengerti, dia sobek, dia taruh lagi tembakau, dia bakar, dia isap. Wah Lukas masih enak. Kemudian dia masuk pada buku Yohanes. Yohanes 1, Yohanes 2, Yohanes 3. Kemudian tiba-tiba dia terhening sedikit. Dia terhentak. Waktu dia baca Yohanes 3 ayat keberapa? Ayat 16 ya. Sebab apa yang dia baca? Bagaimana kalau kita baca sama-sama? 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia pikir wah Tuhan itu luar biasa. Kalau Tuhan punya 10 anak kasih satu masih nggak apa-apa. Tetapi Tuhan itu punya satu anak dan satu-satunya dikasih. Wah Tuhan itu begitu besar kasihnya. Kalau begitu saya tidak boleh ya bikin rokok lagi. Jadi dia mulai baca-baca, dia makin lama makin senang sampai selesai buku Wahyu. Dia kepengen baca buku Matius dan Markus yang dia sudah isap. Wah tidak ada jalan lain. Dia harus pergi ke gereja lagi ya supaya dapat hadiah lagi. Jadi betulnya dapat ke gereja, dapatkan hadiah lagi. Kemudian waktu terjadi revolusi komunis di Tiongkok, dia pindah ke Taiwan, ketemu dengan seorang pendeta gereja Advent, akhirnya dia belajar, akhirnya dia dibaptiskan menjadi seorang yang setia. Saudara-saudara, seorang yang menjadi pencandu rokok betul-betul berubah hidupnya. Ya. Begitu juga dengan Bapak saya tetapi kuasa Tuhan akhirnya dapat betul-betul berhenti dengan kuasa Tuhan. Alkitab dapat merubah akan manusia. Itulah yang akan terjadi jikalau saja kita juga adalah orang yang dipenuhi dengan kuasa Tuhan, dipenuhi dengan firman Allah. Baik saudara-saudara sekalian, kita lihat bahwa Alkitab ini tidak bisa untuk dimusnahkan. Kenapa? Sebanyak orang yang coba berusaha untuk memusnahkan akan Alkitab ini. Misalnya saudara-saudara dalam 1 Petrus 1 ayat 24 dan 25, kita dapatkan semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya.
Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Luar biasa sekali. Kita artinya yang hidup kemudian akan mati, tapi Alkitab akan bertahan untuk selama-lamanya. Firman Allah itu bertahan untuk selama-lamanya. Luar biasa sekali. Banyak orang yang coba memusnahkan Alkitab. Ya, banyak sekali. Dan misalnya di dalam masa revolusi Prancis, Voltaire, dia katakan, saya membuktikan bahwa saya bisa lenyapkan Alkitab dalam waktu yang sangat singkat. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Voltaire ya, yang mengatakan demikian, dia sudah mati, tetapi justru Alkitab tetap bertahan dengan sesungguhnya. Saya teringat satu waktu saya datang ke Madagaskar. Kemudian orang perkenalkan, inilah istana Ratu Madagaskar yang disebut Rana Valona. Dan tunjukkan kepada saya gedung pengadilan Mahkamah Agung Madagaskar. Dan dikatakan, di tempat ini banyak orang Kristen yang dihukum oleh saya punya Alkitab. Sebab ratu tersebut mengumumkan semua Alkitab harus dimusnahkan. Tetapi ada seorang yang menyembunyikan di sebuah gua. Ya. Kemudian ratu itu mati. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Dicari lagi Alkitab, ketemu. Kemudian sekarang ini di Madagaskar paling sedikit ada setengah penduduk Madagaskar mempunyai Alkitab. Ratu itu sudah meninggal. Saudara-saudara sekalian, Alkitab tidak dapat dimusnahkan. Alkitab tidak pernah akan dapat dimusnahkan. Alkitab diterjemahkan sekarang dalam 2454 bahasa. Kemudian ada lebih dari 5 miliar Alkitab yang telah tersirkulasi. Dan setiap tahun ada 50 juta Alkitab yang dicetak. Makin lama orang makin memiliki Alkitab. Menunjukkan bahwa Alkitab tidak bisa untuk dimusnahkan. Saudara-saudara sekalian, kita lihat bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Menunjukkan kebenaran akan Alkitab, menunjukkan Alkitab itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dan isi Alkitab ini adalah sesuatu isi yang konstan. Kenapa? Sebanyak orang yang mengatakan bahwa Alkitab ini isinya sudah berubah. Ya. Oh, sudah dirubah, sesudah 2000 tahun itu isinya sudah berubah. Banyak sekali kita dengar di Indonesia ini. Saudara-saudara sekalian, kita coba lihat berdasarkan penemuan arkeologi. Ternyata saudara-saudara sekalian, banyak sekali galian-galian yang telah terjadi, penemuan-penemuan membuktikan dan membenarkan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Salah satu adalah gua yang disebut Khirbet Qumran. Ya. Saya sering atau beberapa kalilah datang ke tempat ini. Sebab ini adalah satu tempat yang sangat bersejarah sekali. Tahun 1947 ada seorang gembala yang cari dia punya domba. Kemudian dia cari-cari dan dia dapatkan gua ini. Dia mau masuk ke dalam, tetapi dia takut. Dia ambil sebuah batu, kemudian dia lempar ke dalam gua tersebut. Dan dia dengar bunyi suara, trang. Wah, dia takut hantu ini. Dia pergi dan kasih tahu sama sepupunya, apa yang terjadi di sana. Dan sepupunya datang, kemudian apa yang terjadi? Mereka masuk ke dalam dan dapatkan 9 guci di sana. Ya. Dan itulah yang menjadi gulungan yang disebut Dead Sea Scroll, gulungan laut mati. Dan waktu diteliti dan bertemu dengan seorang yang bernama Profesor Dr. Albright, sesudah dengan karbon 14 diteliti, ini isinya bertahunkan sekitar 200 sebelum Masehi. Dan mendapatkan isi Alkitab. Dan salah satu yang lengkap di situ adalah buku Yesaya. Kemudian diteliti semua, mereka dapatkan bahwa isinya sesudah 2000 tahun tetap tidak berubah. Luar biasa. Perbandingan antara gulungan laut mati dan Alkitab sekarang ini mengungkapkan isi yang sama. Luar biasa sekali saudara-saudara sekalian. Alkitab ternyata tetap selamanya. Firman Allah itu tetap selamanya. Alkitab adalah pemberian kepada kita semua, saudara-saudara sekalian. Firman Allah memberikan kepada kita harapan untuk hidup. Bukan hanya sementara, tetapi hidup untuk selama-lamanya. Alkitab memberikan kepada kita kebahagiaan. Kebahagiaan pribadi, kebahagiaan di rumah tangga, kebahagiaan masyarakat, ataupun juga memberikan harapan kepada kita untuk berbahagia. Saudara-saudara sekalian, saya ingin bertanya pada malam hari ini, ya, siapakah yang percaya bahwa Alkitab ini berasal daripada Allah?
Siapa yang percaya bahwa Alkitab ini berasal daripada Allah? Puji Tuhan. Yang kedua, siapakah yang percaya bahwa Alkitab ini adalah sumber pengharapan dan sumber kebahagiaan kita? Ya, boleh angkat tangannya, puji Tuhan. Dan pertanyaan yang ketiga, siapakah yang rindu untuk belajar lebih lanjut, mendalami Alkitab, supaya kita boleh berbahagia dan punya pengharapan? Jikalau ini kerinduan Anda, saya senang kalau saudara berdiri di tempat. Yang ingin untuk belajar, kemudian membaca supaya kita punya pengharapan dan kebahagiaan dalam Tuhan. Puji Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, kami puji nama Tuhan oleh sebab Engkau memberikan kepada kami akan Alkitab ini. Ini adalah satu tanda bahwa Engkau mencintai kami. Engkau memberikan kepada kami sumber pengharapan, sumber kebahagiaan, sumber damai sejahtera. Dengan demikian, kiranya masing-masing kami boleh ambil waktu untuk merenungkan firman Allah. Kami dapat mempunyai hidup yang berubah. Makin lama makin berbahagia, lebih lama memiliki kasih karunia, lebih lama mempunyai damai sejahtera, dan kami boleh mempunyai hidup yang menjadi berkat bagi sama manusia dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mencintai kami. Berkati kami sementara kami pulang ke rumah masing-masing. Jauhkan dari berbahaya supaya kami tiba dengan selamat dan kami juga boleh datang kembali besok untuk belajar lebih lanjut dari firman Tuhan. Kami mohonkan doa ini dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Besok pagi harapan rumah tangga bahagia. Ya. Ini akan dibuat di mana? Di mana? Di Gereja Dieng. Ya. Tetapi besok malam di tempat ini dengan judul yang lain. Tetapi seri ini kita teruskan untuk rumah tangga. Apa rahasia supaya rumah tangga kita bahagia? Penting bagi mereka yang belum menikah atau yang sekarang sedang menikah, ya, berumah tangga ataupun merencanakan pernikahan, sangat penting sekali untuk semua kita rumah tangga yang bahagia. Baik, ada pengumuman daripada protokol selamat malam. Siapa yang merasa terberkati malam hari ini dengan pengharapan yang telah dibagikan? Puji Tuhan, karena masih ada 8 malam yang penuh pengharapan ke depan. Jadi jangan pernah terlewati satu malam pun untuk menghadiri acara kebaktian kebangunan rohani kita sepanjang pekan ini. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama seperti yang disampaikan oleh pembicara kita, Pendeta Dr. Jenderal Guntaraf, bahwa esok pagi pukul 8:30. Besok pagi pukul 8:30 kita akan mendapatkan satu seri pelajaran harapan rumah tangga bahagia, dan acara pagi akan diadakan di Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Dieng di Jalan Lembah Dieng nomor 4. Jadi besok pagi ada acara gabungan, kami undang untuk anggota gereja Masih Advent hari ke-7 di Kota Malang dan juga para tamu untuk hadir bersama-sama menghadiri acara kebaktian kerohanian pagi di Gereja Dieng Jalan Lembah Dieng nomor 4. Dan malamnya pukul 18.30 akan diadakan di tempat ini. Seperti acara malam hari ini. Dan juga perlu diketahui untuk hari Minggu, mulai hari Minggu sampai dengan hari Jumat, tanggal 19 sampai dengan tanggal 24 Oktober pukul 17, pukul 5 sore sampai dengan pukul 6:15 ya, akan diadakan Health Expo atau pemeriksaan kesehatan gratis. Jadi hari Minggu di tempat ini mulai pukul 5 sore akan diadakan pemeriksaan kesehatan gratis. Apa saja yang didapatkan? Ada cek tekanan darah, cek indeks lemak tubuh, cek gula darah, cek asam urat,
cek kekuatan paru-paru, cek kekuatan jantung, dan konsultasi pola hidup sehat. Semuanya gratis mulai hari Minggu di tempat ini pukul 5 sore. Demikian pengumuman tambahan yang bisa kami sampaikan. Kami mengucapkan selamat malam, selamat sahabat, Tuhan memberkati kita sampai bertemu pada esok hari. Tuhan memberkati.